negara. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bagi warga negara Indonesia, usaha pembelaan negara dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan keyakinan pada Pancasila sebagai dasar negara, serta berpijak pada Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusi negara. Bentuk dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, wujud dari usaha bela negara adalah kesiapan dan kerelaan setiap warga negara untuk berkorban demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk bela negara yang harus kita lakukan ialah dengan memberantas kasus korupsi yang bukan hanya merugikan rakyat, akan tetapi merugikan bangsa dan juga negara. Seperti yang terlihat saat ini, korupsi di Indonesia berkembang secara pesat. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Padahal, hal demikian bukan bentuk bela negara maupun cinta tanah air, tetapi justru sebaliknya, yaitu merupakan sesuatu yang merugikan rakyat dan juga negara. Kasus korupsi sendiri masih sulit untuk diberantas. Penyebabnya adalah sistem hukum yang kurang demokratis, dan hukum tersebut dapat berlaku sesuai dengan jabatan. Bahkan hukum tersebut juga dapat diperjualbelikan. Penyebab lainnya ialah banyaknya pengacara yang bersedia untuk membantu para koruptor dalam menangani kasusnya, sehingga banyak koruptor tersebut menyewa seorang pengacara walaupun mereka harus membayar dengan harga yang sangat mahal sekalipun. Di sisi lain, yaitu karena lambatnya proses hukum dan juga karena adanya sifat tamak pada diri seseorang tersebut. Jika hal ini masih terus saja terjadi, maka korupsi tersebut tidak akan pernah habis dan masih akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya. Korupsi yang terjadi di Papua. Mahfud menyebut ada 10 dugaan kasus pajak seret terbelenggu korupsi, kasus yang sampai saat ini masih ada di KPK. Tetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara dan 2 pejabat membuat komitmen. Sikap bela negara harus terus dipupuk demi terwujudnya sikap cinta tanah air. Bela negara itu bukan milik militer, tapi untuk rakyat Republik Indonesia yang berjuang untuk bangsa dan negara. Sikap bela negara harus lebih dikuatkan pada aspek intelektualitas. Tuntutan bela negara sekarang itu sudah mulai meningkat. Hal itu tidak cukup dihadapi dengan militansi, tetapi harus dengan intelektualitas. Dengan bela negara, kita tidak berpikir dengan diri kita sendiri, dan dengan bela negara, motivasinya untuk kepentingan negara. Tindakan korupsi jelas hanya untuk kepentingan per individu dan per kelompok. Maka dengan adanya bela negara, kita hapuskan kepentingan per individu dan per kelompok. Kita harus mendukung strategi represif
yang merupakan upaya penindakan hukum untuk menyeret para koruptor ke pengadilan. Hampir sebagian korupsi terungkap karena pengaduan masyarakat. Strategi pemberantasan korupsi ialah dengan melakukan pendekatan pendidikan masyarakat mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga ke perguruan tinggi untuk membentuk pola pikir dan budaya terbebas dari perilaku dan laten korupsi. Upaya pencegahan korupsi dengan menghilangkan kesepakatan atau peluang korupsi melalui perbaikan, penguatan hingga pembangunan sistem baru. Penindakan dengan tegas, profesional, akuntabel, dan menjunjung tinggi HAM. Secara bersamaan, langkah ini tidak hanya pengenaan penghukuman badan, tetapi juga pengembalian kerugian keuangan negara serta perampasan aset secara efektif. Harapan saya, para aparat hukum harus lebih mempertegas lagi tentang kasus-kasus korupsi. Bukan hanya aparat hukum, tetapi juga aparat pemerintahan. Selain itu, sebaiknya seluruh kalangan di lapisan masyarakat maupun pelajar harus menanamkan sifat kejujuran dalam diri masing-masing. Karena dengan menanamkan sifat jujur, kita akan terhindar dari perbuatan tercela, yaitu salah satunya ialah korupsi. Selain itu, juga sifat kedisiplinan, tanggung jawab, kepedulian, kerja keras, keadilan, dan keberanian untuk mengungkapkan kebenaran harus ditanamkan juga pada diri kita, agar kasus korupsi sedikit demi sedikit berkurang. Dan sebaiknya sifat-sifat tersebut ditanamkan sejak usia dini agar melahirkan sosok generasi pemimpin yang bertanggung jawab, jujur, dan juga amanah. Perilaku korupsi Merupakan bentuk Tindakan yang bertentangan dengan Upaya bela negara. Mari cintai bangsa Dan bela negara dengan